dipersembahkan oleh Kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Prof. Widodo dan juga Pak Dewa. Saya ke Prof. Widodo dulu. Ini saya kutip dari media online, Prof. Widodo, beberapa hari lalu Anda sempat bicara di media mengimbau agar para calon itu berlomba gagasan, terutama mungkin dalam penanganan COVID-19 di daerah masing-masing, ketimbang kemudian harus mengedepankan kampanye hitam dan kemudian SARA. Ini mungkin yang masalah klasik yang selalu kita khawatirkan setiap pilkada. Bagaimana kemudian dari strategi mungkin dari Kominfo sendiri dalam menjaga ruang digital kita supaya tidak dikotori dengan hal-hal semacam itu? Ya, kita secara regulator ya, kita sudah punya dari undang-undang sampai pada peraturan Menteri Kominfo yang terkait dengan internet negatif ya, nomor 19/2014. Dan sekarang ini menjadi masih relevan dan bahkan akan banyak dimanfaatkan. Hari ini saja misalkan kita lihat dari laporan pantauan kami terkait dengan pilkada itu ada medsos Facebook yang harus kita tangani karena menyebarkan informasi-informasi yang melanggar norma-norma hukum yang ada. Jadi setiap hari kita monitor, ada tim cyber drone yang kemudian mengevaluasi percakapan-percakapan di medsos yang dirasa tidak baik. Ini bagian dari upaya untuk membersihkan dunia virtual. Dan kemudian yang sisi yang lain kita mengembangkan literasinya. Jadi dari sisi hulunya kita meningkatkan literasi masyarakat terhadap cara berkomunikasi di media sosial lebih elegan. Pada sisi kontrol dan pengawasan kita membersihkan informasi-informasi yang memang itu tidak pantas. Dan jangan sampai masyarakat nanti di era pilkada ini kena tsunami informasi yang nggak jelas benar salahnya. Ini betul-betul menjadi tugas kita semuanya, tidak hanya pemerintah, tetapi semua komponen masyarakat, termasuk juga para penggiat-penggiat anti hoax itu ya, kayak Mavindo dan seterusnya. Jadi kita berkolaborasi untuk bisa memberikan yang terbaik di dalam jagat virtual ini, sehingga masyarakat nanti betul-betul akan mendapatkan informasi yang dikehendakinya, dan itu informasi yang menyehatkan untuk mengambil pilihan yang cerdas. Oke, Prof, ini kan tadi Anda bilang ada peran aktif dari Kominfo, ada cyber patrol dan sebagainya, begitu. Tapi adakah kemudian sarana buat masyarakat untuk mengirimkan aduan, mungkin mereka melihat konten yang tidak bagus di media sosial dan kemudian mereka bisa mengadu, dan kalau mereka ingin mengadu, mereka mengadunya kemana? Ya, ada aduan konten, baik itu lewat media kita, banyak ada web, ada Instagram ya, aduan konten ya, aduankonten.go.id, dan itu akan kemudian kita tangani bersama-sama sampai pada nanti kesimpulannya kita konfirmasi, kita putuskan. Jadi itu yang termasuk juga sekarang ini kan ada cek fakta ya, ada banyak platform yang memberikan cek fakta apakah berita itu betul. Dan yang tidak kalah pentingnya sebetulnya karena ini kan kontestasi ya, kontestasi terkait dengan para calon, itu betul-betul mari kita budayakan memilih calon yang memang dalam dunia virtualnya juga bermain secara sehat. Nah, inilah image-image yang netizen itu sangat kejam. Ya, netizen itu sangat kejam sehingga betul-betul kita menunjukkan kualitas pemimpin ke depan, betul-betul memperhatikan suara netizen. Jadi netizen saya yakin juga akan memberikan warning kepada para kandidat untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Nah, ini dia, saya harus tanyakan juga ke Pak Dewa. Pak Dewa, tadi kan Anda memfasilitasi berbagai cara dilakukan gitu ya untuk bisa membantu dari para calon untuk bisa mengiklankan program-program mereka. Tapi adakah kemudian dari KPU untuk memberikan peringatan kepada para calon ini yang mana kampanye yang boleh dan kampanye yang tidak, begitu, karena masyarakat nanti khawatirnya bisa menerima atau menelan semua informasi yang ada? Baik ya, mekanismenya saya kira pada prinsipnya ada dua jenis ya. Terhadap kampanye yang dilakukan dalam bentuk tatap muka, ya seperti misalnya pertemuan terbatas, itu kami sudah mengatur di dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2020. Jadi bagi mereka ya, para peserta dan tim kampanye, kami terus melakukan sosialisasi dan koordinasi, termasuk tentang aturannya. Jadi jika ada pelanggaran, ya itu mekanismenya rekomendasi dari Bawaslu, kemudian KPU menindaklanjutinya. Ada juga memang bentuk kampanye selain diberikan peringatan tertulis ketika melanggar, bisa juga dibubarkan ya kampanye yang dilakukan itu, atau bisa juga nanti dijatuhkan sanksi berupa pengurangan hari atau waktu kampanye untuk jenis kampanye yang dilanggar. Nah, sedangkan kalau di media sosial ya atau media dalam jaringan,
tadi sudah disampaikan, jadi memang betul ada tim ya, yang ada unsur Kominfo, ada Bawaslu, ada KPU. Jadi setiap hari ya kami berterima kasih diupdate ya informasi-informasi terkait dengan pilkada ini ya. Ada kemudian misalnya hasil patroli dari Kominfo dikonfirmasi ke Bawaslu, kemudian Bawaslu melakukan kajian ya apakah itu melanggar atau tidak. Nah, dari kami KPU telah berupaya ya meminta kepada tim kampanye selain mendaftarkan akun media sosialnya yang akan dimanfaatkan, tetapi juga untuk menginformasikan pengelolanya ya. Itu ada dalam formulir tentang pendaftaran akun media sosial ya. Namun demikian tentu kontrol masyarakat menjadi sangat penting ya. Jadi tidak bisa semata-mata kepada penyelenggara karena kan di media sosial ini sangat luas ya dan bahkan tidak terbatas ya. Oleh karena itu tentu ada dua terhadap akun yang didaftarkan tentu bisa kami tindak lanjuti dengan koordinasi. Tapi terhadap akun-akun yang memang di luar yang didaftarkan, saya kira peran masyarakat itu sangat penting untuk memberikan informasi. Selain tentu ya upaya-upaya kemudian pengawasan dan pencegahan yang sudah dilakukan selama ini. Oke, ya kita harapkan tentu saja masyarakat ini bisa lebih aware dalam menangkap berbagai informasi terkait pilkada yang mereka bisa terima di media sosial, dan kemudian kita juga berharap partisipasi yang besar dari masyarakat Indonesia dalam mensukseskan pilkada serentak di tahun 2020 ini. Tentu saja tugas dari Pak Widodo dan juga Pak Dewa masih panjang, masih berat. Kita harapkan Bapak berdua sehat selalu. Terima kasih atas waktunya telah bersama kami di Connecti60, Bapak-Bapak. Baik, terima kasih. Selamat malam. Ya, dan pemirsa demikianlah Connecti60 kali ini. Tetap jaga jarak dan juga pakai masker Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube serta Instagram. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Brody, sampai jumpa.